Pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebuah lagu Kasih Setiamu akan mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan. Kasih Setiamu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan
melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dengan tema kasih yang tidak terbatas. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, pagi hari ini Tuhan kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan memberkati supaya kami boleh mengerti. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga itu berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menerima perbedaan bukanlah persoalan yang mudah bagi siapapun. Meski sejatinya perbedaan telah ada sejak manusia diciptakan, namun tetap saja perbedaan menjadi penghalang dan menjadi batu sandungan di tengah persekutuan, keluarga, dan masyarakat. Entah mengapa perbedaan seringkali menjadi sumber pemicu munculnya berbagai konflik. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan kelompok, bahkan perbedaan pendapat selalu menimbulkan perselisihan. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengedukasi setiap orang
menerima perbedaan. Persoalan Yahudi dan non-Yahudi selalu mewarnai kehidupan umat Allah sejak zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Meski Allah telah memperlihatkan kasih-Nya kepada semua bangsa, namun tetap saja persoalan Yahudi dan non-Yahudi tidak juga berakhir. Berita tentang apa yang dilakukan Petrus telah didengar oleh para rasul dan banyak orang. Ada sekelompok orang yang mempertanyakan tindakan Petrus, namun Petrus memberikan penjelasan mengenai apa yang telah terjadi. Bahwa peristiwa pertobatan Kornelius dan keluarganya merupakan karya Allah yang hendak menegaskan bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya pada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua suku bangsa. Mimpi Petrus tentang makanan haram dan halal merupakan tanda bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Peristiwa pertobatan Kornelius dan keluarganya telah membuka mata Petrus dan semua orang bahwa kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas dan universal. Allah menghendaki semua orang di dunia mengalami keselamatan. Pengorbanan Kristus bukan hanya diperuntukkan bagi kelompok atau golongan tertentu, tetapi kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah menghendaki umat-Nya untuk menyatakan kasih yang universal tanpa membedakan latar belakang. Bagi Allah, kasih seharusnya tidak terbatas. Meski demikian, ego manusia seringkali meruntuhkan semuanya. Tidak jarang dijumpai orang hanya mengasihi sesama yang dikenalnya dengan baik dan tidak peduli dengan orang lain. Ada juga dijumpai kasih hanya ditunjukkan kepada kelompoknya saja, tetapi tidak dengan orang lain di luar kelompoknya. Hal mendasar yang memicu semuanya itu adalah sulitnya umat menerima perbedaan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Umat diajak merenungkan kembali kasih Allah yang universal dan tidak terbatas. Kasih yang tidak memandang latar belakang. Kasih yang melampaui ego manusia. Kasih yang bersedia merangkul semua orang tanpa pandang bulu dan tanpa syarat. Sudahkah kasih yang demikian kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah masa kini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Bapa yang melimpah bagi setiap kami di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan untuk mengalirkan kasih yang sudah kami terima itu kepada sesama kami tanpa memandang perbedaan. Jujur Bapa, kami tidak mudah melakukannya, tetapi kami percaya ketika kami mau dan Tuhan menolong kami, maka kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menanggapi firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memperlihatkan kasih kepada sesama dengan jalan membangun pertemanan dan persaudaraan. Meski berbeda pandangan, berbeda keyakinan, berbeda suku, dan berbeda latar belakang. Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati. Amin.